Masih setia menyaksikan Jendela. Seperti janji kami tadi, kami akan menyuguhkan kepada Anda bagaimana caranya mengoptimalkan daya ingat. Ini dia, selamat menyaksikan. Adalah masa depan. Padanya kita menggantungkan segala harapan. Dan pada liputan Jendela kali ini, kita akan mengikuti pelatihan bagaimana caranya mengoptimalkan daya ingat seorang anak. Ya, jadi hari ini kita ada sedikit workshop tentang belajar menghafal cepat tanpa menjadi hafalan. Jadi bagaimana seseorang melakukan mengoptimalkan fungsi otaknya sehingga dia mampu mengingat, menghafal sekian banyak informasi tanpa merasa kesulitan. Karena dia terbawa oleh sistem memori yang begitu sebenarnya menyenangkan. Daya ingat tentu sangat besar perannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi anak-anak yang mempunyai banyak sekali mata pelajaran di sekolahnya. Mempunyai anak yang memiliki daya ingat yang baik tentunya menjadi dambaan setiap orang tua. Nah, jadi ibaratnya daya ingat ini bisa kita gunakan pertama untuk kehidupan sehari-hari yang tidak terlepas dari sifat daya ingat ya. Kalau kita dari bangun sampai tidur semuanya ada agenda-agenda yang harus kita lewati. Kita bangun tidur, kita mau pergi kemana, kita harus ingat. Dari ingat, kita sambil mau pergi itu kita mau sambil beli apa, bawa apa, kita harus ingat. Sampai di tempat kita kerja atau tempat sekolah, kita pun harus mengingat apa saja kerjaan apa ini. Kalau anak sekolah apalagi terlalu banyak ya pelajarannya. Dan bagaimana cara mengingatnya, menghafalnya? Di situ semua membantu daya ingat. Kalau kita bisa mengefektifkan semua, maka target diri kita sehari-hari bisa tercapai. Namun, untuk dapat mengoptimalkan daya ingat, siapapun bisa melakukannya. Tidak terbatas pada anak usia produktif saja, tetapi orang dewasa bahkan orang-orang lanjut usia pun bisa mengikuti kegiatan ini untuk dapat mengoptimalkan daya ingat mereka. Jadi semuanya bisa dalam konsep memori ini, mau anak-anak dari umur kecil juga dari umur 5 tahun gitu sudah bisa sebenarnya mempelajari icip-icip dikit, namun efektifnya mulai dari 8 tahun sampai 12 tahun, lalu lanjut lagi sampai remaja, bahkan sampai umur 51 tahun juga masih bisa belajar ini, jadi tidak ada batasan. Usia emas atau golden age adalah usia di mana anak mulai terlihat bakat dan potensinya. Sebagai orang tua, kita harus pandai mencermati apa yang menjadi bakat anak kita dan bagaimana caranya mengarahkan. Jadi memang ada namanya masa golden age. Anak sampai umur 8 tahun itu masa golden age. Memang anak-anak tidak usah dipaksakan di situ, tapi malah dia suruh bermain yang positif sehingga dia dapat mengembangkan semua potensinya. Mau baik dia potensinya belajarnya dengan cara biasanya menggambar atau biasanya melakukan hal sesuatu. Ada yang dia bisa belajar dengan sesuatu. Disitulah kita perannya kalau sebagai guru atau orang tua melihat bahwa oh si anak ini dari kecil sudah mulai belajar gini, kita arahkan deh supaya nanti pada usia dia sekolah efektif, dia jadi bagus, dia jadi pintar. Ada orang yang sistem kesinambungan. Kita belajar ada menggunakan buku keren dengan mind mapping, ada menggunakan script reading, ada yang juga langsung memori, itu macam-macam. Intinya kita mengupgrade diri kita, apa aja yang masuk kita upgrade. Sebagai seseorang yang peduli dengan daya ingat seseorang, apalagi anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa, Yudi Lesmana menerbitkan sebuah buku tentang bagaimana caranya mengoptimalkan daya ingat seseorang. Nah, kita hari ini akan belajar prinsip dasar dari memorizing 8. Ada yang sudah pernah baca bukunya?
Belum ya? Kalau belum baca bukunya berarti menarik juga ini. Justru yang bukan reader yang ikut ya. Justru yang reader nggak ikut ya. Ya. Readernya ini adalah masuk buku Memorizing Like an Elephant, ini yang cetakan kedua. Yang pertama itu sudah selesai 1 bulan, kemarin masuk cetakan kedua. Nah, sekarang buku ini menjadi konten dasar sebelum bergerak ke buku lain. Jadi memahami ini sebenarnya sudah memahami lebih dari setengah dan prinsip dasar memori. Lalu kita akan belajar di sini akan berimajinasi dan asosiasi. Inilah kita kembali ke alam imajinasi kita, lalu kita belajar tentang metode lokasi, lalu kita melatih kemampuan berpleset kita ya. Karena kadang-kadang memori itu dibangun dari kata-kata plesetan. Kata-kata plesetan. Apalagi istilah sulit. Bagaimana sih mencari memasukkan istilah sulit ke dalam kepala kita ya? Kontennya itu bagaimana melatih otak untuk berasosiasi, untuk berimajinasi, dan bagaimana teknik-teknik, umpamanya menghafal wajah dan nama, bagaimana sih tekniknya? Kalau menghafal yang data-data angka-angka gimana sih tekniknya? Kalau menghafal list benda gimana sih? Urutan, kesimpulan gimana sih? Itu ada berbagai macam teknik. Terlepas dari berbagai macam teknik yang ada tentang bagaimana mengoptimalkan daya ingat seseorang, terutama anak-anak, yang paling penting bagi kehidupan seorang anak adalah ingatannya tentang kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Semoga setiap orang tua menyadari akan pentingnya hal tersebut. Tadi kita menyaksikan bagaimana cara mengoptimalkan daya ingat kita. Di segmen 3 ini kami akan memberikan tips dan trik serta resep yang menarik untuk Anda coba di rumah. Tetap di Jendela.